Kalau gue tanya, mobil mewah apa nih yang kalian suka? Kemungkinan besar keluar nih nama-nama produsen Eropa seperti Mercedes-Benz S-Class atau BMW 7 Series. Tapi kalian tahu nggak? Di tahun 90 itu ada produsen mobil Jepang yang mendobrak skena mobil mewah di dunia. Nama produsen itu adalah Toyota. Ngebuat brand seperti Mercedes-Benz, BMW, dan General Motors takut setengah mati. Sampai-sampai Mercy harus ngegelontorin dana gila-gilaan untuk ngedevelop S-Class W140-nya. Dan chief engineer-nya sampai dipecat loh. Nah, di video ini, gue akan kupas tuntas sejarah bagaimana Toyota itu ngebangun Lexus RS 400 dan mengubah skena mobil mewah di dunia untuk selamanya. Di tahun 69 sampai 80, pangsa pasar mobil Jepang di Amerika itu mengalami pelonjakan dari 11% menjadi 28%. Ini angka yang besar bagi produk Jepang, namun merugikan produsen mobil Amerika. Mereka insecure nih kalau konsumen Amerika itu makin suka sama merek Jepang, sehingga produk Amerika itu akan mulai ditinggali. Ya produsen mobil Amerika ya ketar-ketir dong ya. Waduh, gimana gue bisa lunasi KPR rumah kalau mobil nggak keluar? Gimana gue bisa mencapai financial freedom kalau nggak closing? Kalau gini terus, kapan gue bisa beli McLaren ya? Dan disinilah itu permainan oligarki otomotif mencoba melobi pemerintah Amerika demi keberlangsungan bisnis. Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat, akhirnya membuat kebijakan pembatasan impor kendaraan Jepang pada tahun 81. Pokoknya kalau ada mobil Jepang yang datang, jangan langsung suruh masuk. Kira-kira gitulah perintahnya. Dampak dari kebijakan ini itu adalah produsen mobil Jepang nggak bisa ekspor mobil dalam jumlah besar. Jepang cuma dikasih jatah ekspor 1,68 juta mobil per tahun. Nah, secara bisnis ini merugikan pihak produsen Jepang. Ini ngebuat Eiji Toyoda untuk berpikir, pangsa pasar luxury car di US itu sedang bagus-bagusnya. Dan sekarang Ian sedang melem. Kesempatan emas nih. Gue bisa ngelontorin dana besar di Jepang dan jual mobilnya itu di US. Harga mobil yang gue jual itu bisa sangat kompetitif dengan alternatif yang ada. Dan inilah asal mula Lexus RS 400 terbentuk. Mobil mewah dari Toyota yang didesain khusus untuk pangsa Amerika. Eiji lalu melakukan pertemuan rahasia sama orang-orang top di Toyota pada Agustus 83. Eiji Toyoda selaku chairman kala itu lempar topik nih di hadapan forum. Bisa nggak kita menciptakan mobil mewah yang mampu melawan BMW, Mercedes, dan kroni-kroninya? Satu ruangan kompak jawab ya, kayak Chef Juna nanya ke kontestan Master Chef. Jelas? Next. Dan disinilah asal mula Project F1 atau Flagship One itu mulai dibentuk. Nggak ada hubungannya dengan F1 racing car ya. Wow, slam dunk stuff, 3 goes. Nah, di bulan Februari 84, komite beranggotan 15 orang yang dipimpin oleh Shoji Jimbo itu memulai proyeknya. Mereka langsung menyewa mobil mewah asing sebagai sampel dan pengujian berkala sejauh 150 mil ke Hakone, sebuah kota resort di luar Tokyo. Pengujian ini memberikan mereka sebuah inspirasi. Selama ini, kita bawa mobil mewah, nyetir di Jepang. Yang kita rasain cuma bisa dinikmati orang Jepang doang dong. Sedangkan kita kan mau buat mobil mewah untuk orang Amerika. Jadi kita harus cari tahu dulu dong gimana gaya hidup orang kaya di Amerika nih. Untuk memvalidasi market Amerika, akhirnya Toyota mengirim desainer dan engineer ke kawasan elit di US. Dan mana lagi kalau bukan Orange County, California. Tempat buat para sultan di Amerika yang hanya mau barang-barang terbaik. Mereka menyewa rumah mewah di Laguna Beach, kota pesisir yang banyak orang kayanya, serta menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Mereka harus menjiwai ini sebagai orang kaya di Amerika. Langkah pertama mereka adalah menggunakan makan malam fine dining. Cara ini dipakai untuk mencatat mobil apa yang dipakai sama para pengunjungnya. Ini dicatatin di satu-satu. Pak Tom Cruise mobilnya BMW, Pak Nicolas Cage mobilnya Mercedes, Pak Hotman Paris mobilnya Lamborghini. Bentar. Ini kenapa ada Hotman Paris? Oh ya editor, ngapain dia reelin? Mau akuisisi bar apa lagi tuh? Biasanya nih, kalau di tempat mewah, mobil mahal itu diparkir di paling depan. Lalu mobil menengah ada di bagian belakang dan sisanya mobil murah parkir di luar gedung. Ini mah sama aja kayak lu pergi ke GI, di mana motor bebek parkir di luar mall. Kalau mobil mahal baru tuh parkir di dalam GI. Di GI ada Lexus Exclusive Parking loh. Hasil pengamatan ini memberikan gambaran tentang hal-hal yang diingini calon pelanggan dan ini nggak bisa ditinggalkan. Mereka juga datang ke dealer mobil mewah untuk mencari informasi bagaimana pelayanan dealer Amerika ketika menjual mobil mahal. Bertanya sama konsumen terkait pandangan mereka tentang mobil mewah. Dokter, pengacara, pejabat, politisi, pengusaha, direktur, agen properti, agen asuransi, agen artis, sampai agen TKI mengemukakan pendapat mereka tentang mobil mewah. Lu bayangin gimana caranya tim Toyota ngumpulin orang-orang kaya ini untuk disurvey. Permisi, saya dari Kementerian Transportasi Los Angeles ingin membagikan kuesioner tentang analisis warga kelas menengah atas tentang pandangan kendaraan mewah. Tim Toyota juga menggandeng ahli psikologi dan antropologi untuk memvalidasi temuan mereka supaya mendapat jawaban yang diharapkan. Niat bener ya, surveinya sampai kayak menyalek nih. Emang Carek punya tim ses antropologi dan psikologi ya? Setelah punya informasi yang dibutuhkan, mereka langsung pulang ke Jepang dan mulai mendesain mobil mewahnya. Untuk pembuatan mobil mewah barunya, Toyota itu tidak menggunakan komponen apapun dari Toyota. Semuanya baru, pabrik itu juga baru.
Dalam proyek ini, Eiji Toyoda memberikan budget 500 juta dolar yang akhirnya itu membengkak dan dilaporkan menghabiskan 1 miliar dolar Amerika Serikat. Rumornya sih sampai 3 kali lipatnya ya. Pengerjaan tersebut melibatkan 60 desainer, 1.400 insinyur di 24 tim, 2.300 teknisi, dan 200 pekerja pendukung untuk membuat 450 prototipe flagship dan 900 prototipe mesin. Buset, banyak banget ya. Akhirnya, prototipe pertama yang fungsional selesai itu di tahun 85. Mesin yang dipakai itu nggak pakai 4 silinder atau V6 seperti yang orang-orang expect. Toyota tahu nih, untuk market Amerika, mereka butuh mesin yang lebih powerful, yang bisa menandingi mobil-mobil mewah Eropa. Jadi, engineer Toyota ngedesain mobil baru ini dengan aluminium block, aluminium heads, dual overhead cams DOHC, sophisticated fuel injection system, dan juga yang paling penting, V8. Dengan 450 mobil prototipenya, mereka melakukan testing secara mendalam di Amerika dan juga di Jerman. Menghabiskan waktu berhari-hari berkendara di autobahn dengan full throttle untuk memastikan mesinnya itu bisa handle stress test dengan baik. Dan gak hanya itu, mereka juga menguji mobil ini di medan yang dingin seperti Arizona, medan yang sangat panas seperti di Saudi Arabia. Dengan total testing, mereka ngetes mobil yaitu sampai 2,7 juta kilometer. Itu jauh banget, berapa jauh ya? All in all, mereka menghabiskan 400 juta dolar untuk mendesain mesin 1UZ EV ini. Dan ini adalah mesin yang luar biasa. Ini akan gue ceritakan juga ntar ya. Mobil udah hampir jadi, tapi nggak mungkin dong Sultan Amerika beli mobil mewah dengan logo Toyota. Jadi Toyota itu harus mikirkan nama baru nih untuk mobil ini. Ada lebih dari 200 nama itu disodorkan. Kemudian diseleksi menjadi 5 sampai akhirnya dipilihlah kata Lexus. Tapi masalah muncul nih ketika Lexus dituntut oleh MIT Data Central karena masalah pemakaian nama merek. MIT Data Central menganggap Lexus mengambil nama produk mereka yang bernama Lexus Legal Research. Kalau di negara kita kasusnya mirip perebutan merek dagang bensu lah. Untungnya Lexus mendapatkan izin sementara untuk menggunakan nama tersebut sampai menunggu keputusan akhir. Ya ini bukanlah akhir yang jelas ya, tapi setidaknya mereka bisa menunjukkan mobil-mobilnya itu ke publik tanpa lakban. Ya, lakban. Gak hanya itu, Toyota juga harus memulai strategi pemasaran kelas tinggi ya mereka. Mereka melakukannya dengan menggandeng Saatchi, itu agen periklanan yang mengerjakan program kampanye RS400. Ditambah lagi Lexus membentuk divisi marketing baru bernama Team One yang didirikan khusus untuk Lexus nih. Kampanye Lexus RS400 menghabiskan biaya 40-70 juta dolar selama 9 bulan pertama di tahun 89 loh. Semua iklan tampil di televisi, papan reklame, majalah, surat kabar, semua dikepung tanpa ampun. Lexus RS400 hadir sebagai nama baru untuk menandingi BMW, Mercedes, Cadillac, dan cara ini berhasil dalam menghilangkan sentimen mobil buatan Jepang kala itu. Demi menunjukkan kelasnya sebagai mobil mewah, Lexus RS400 itu membuktikan kualitasnya dengan iklan champagne yang fenomenal. Dalam iklan tersebut diperlihatkan Lexus RS400 membawa champagne dalam kecepatan tinggi dan nggak tumpah sama sekali. Iklannya emang keren karena bikinnya di Amerika. Kalau bikinnya di Indo, Lexus RS400 ini mungkin ditaruh 10 gelas es teh manis kali di atas kap mesin. Mesin 1UZ EV itu menghasilkan tenaga sebesar 250 HP. Dari 0 sampai 100 itu lebih cepat dari BMW 740. Desain RS400 itu juga lebih modern dari Mercy 300 SI, tapi pastinya kalah bagus ya dari AMG versionnya ya. Dan lebih banyak tech dibandingkan Cadillac. Nah, para pengemudi dan juga reviewer itu suka dengan quiet cabinnya si Lexus dan juga performa mesin Lexusnya ini yang sangat halus. Dan Lexus RS400 ini mendapatkan penghargaan bergengsi dari berbagai banyak pihak. Ini ada banyak banget nih. Gue sebutin satu-satu ya. Nih, salah satunya World Car of the Year, International Car of the Year, Canadian Car of the Year, Wheels Car of the Year, Top Gear Limousine of the Year. Lalu Lexus dapat penghargaan Highest Rated Luxury Car in Automobile Magazine seperti Car and Driver, Consumer Reports, Fleetworks, Motor Week. Dan gak hanya itu, mesinnya itu mendapatkan banyak banget penghargaan. Dari JD Power Long Term Vehicle Dependability untuk 15 tahun berturut-turut. Consumer Reports juga menilai RS400 itu the most reliable vehicle tested. Dia juga dapat Safety Award dari Auto Build. Aduh, ada banyak banget deh. Di tahun pertama, Lexus itu berhasil menjual 42.000 unit. Dan tahun berikutnya itu penjualan Lexus itu melampaui penjualan BMW dan Mercy di Amerika Serikat. Banyak yang mengkritik Lexus karena mereka membanderol harga di bawah 40.000 dolar, yang notabene jauh di bawah harga jual BMW 7 Series dan juga Mercedes S-Class. Tapi mereka bisa begitu kan karena yen mereka lemah dibandingkan dengan AS dan juga German currency. Sampai-sampai Cadillac itu beli RS400 untuk research purposes dan mempretelin semuanya dan juga sadar kalau current manufacturing proses mereka itu kalah jauh dari produsen Jepang. Produsen mobil Jerman juga kalang kabut. Mercy turunin harga 10% dan cepet-cepet tambahin fitur di S-Class barunya mereka W140. Ya akhirnya mereka over budget dan juga chief engineer-nya itu dipecat. Nah dibandingkan dengan mobil mewah lainnya, LS400 itu sangat affordable sampai-sampai BMW itu nuduh Toyota menjual Lexus dengan harga di bawah kos.
Penjualan Lexus LS khususnya LS 400 di Amerika Serikat menjadi salah satu sedan mewah terlaris selama 17 tahun pertama. Nah, LS 400 ini itu bisa ditemukan loh lewat forum-forum online atau tempat penjualan mobil bekas di Indonesia. Seperti Lexus LS 400 tahun 95 aja itu dibanderol harga 79 sampai 125 juta. Buat gua sih harganya oke banget untuk ukuran mobil legendary seperti ini ya. Dan demikianlah kupas tuntas Lexus LS 400. Bisa gue bilang LS 400 itu adalah cara Jepang untuk menguasai Amerika Serikat dengan ngeluarin mobil sedan mewah yang pas dengan karakteristik keluarganya. Ini dibuktikan dengan angka penjualan yang gak main-main, sampai bisa nandingin Mercedes dan BMW. Kehadiran Lexus LS 400 ini telah mengubah skena luxury car karena lebih terjangkau harganya. Nah, suatu saat bisa kali ya, merek mobil dari Indonesia bikin mobil untuk menguasai dunia. Merek mobil Indonesia. Ya, one day bisa kali ya. Tunggu aja deh. Jangan lupa like, komen, subscribe biar nggak ketinggalan kupas tuntas berikutnya. Gabung ya di WhatsApp community gua dan cek linknya di description box.